Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-29. Judul renungan kita pada hari ini adalah Berani Melepaskan. Ada seorang pengusaha terkenal tiba-tiba bangkrut dan harus membereskan semua usaha yang selama ini ada. Dia membayar lunas semua hutangnya dan memulai kehidupannya dari nol. Awalnya sebagai seorang pengusaha sukses, ia kecewa dan tidak dapat menerima keadaan. Namun ketika dia berani melepaskan kenangan indahnya itu dan belajar membuka usaha baru, Tuhan mengizinkan dia sukses kembali. Dia bahkan banyak mendorong orang lain untuk berwirausaha juga. Sodom dan Gomora terlihat indah pada pemandangan Lot, sehingga dia berani untuk memutuskan tinggal di sana dan jauh dari Abraham. Namun sayangnya, sikap penduduknya sungguh jahat dan dapat memengaruhi keluarga Lot untuk jauh dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan dan hendak memusnahkan negeri itu. Malaikat Tuhan menyuruh mereka berlari menyelamatkan diri dengan berpesan, janganlah menoleh ke belakang. Namun istri Lot gagal untuk menaati perintah ini dan menjadi tiang garam. Istri Lot ternyata tidak berani melepaskan kenyamanan yang selama ini dia peroleh. Hatinya ingin kembali walau sebenarnya dia harus menerima apa yang baik yang akan disediakan Allah bagi hidupnya. Kita mungkin pernah mengecap kebaikan di kehidupan yang masa lalu dan sulit untuk melupakannya. Kehidupan kita menjadi tertahan untuk menerima berkat selanjutnya dari Tuhan. Mari kita belajar untuk berani melepaskan kenyamanan di saat Tuhan mengendakinya pergi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tahu memberi yang lebih baik, maka percayalah kepada Tuhan. Berani melepaskan akan mengajar kepada kita untuk menerima berkat selanjutnya. Sebuah kemajuan kerohanian tidak akan bisa dilakukan dengan memandang ke Mesir, tapi hanya bisa dilakukan dengan memandang ke Kanaan. Maksudnya apa pernyataan ini? Mari kita lihat ya. Sebelumnya kita membaca terlebih dahulu Kejadian pasal yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-29. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah dia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia menyediakan hidangan bagi mereka. Dia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru pada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Maka keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, lalu pintunya ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, Nyala. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata pada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Laki, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya.
Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi dia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu ini yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika dia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya itu dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot pada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat dia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Topik pertama yang tidak dibahas adalah bolehkah menyembah malaikat. Karena di sini dikatakan bangunlah ia, Lot maksudnya, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, pertanyaannya, menyembah malaikat ini boleh apa enggak sih? Kata sujud dalam perjanjian lama selain ditujukan kepada Allah, bisa juga ditujukan kepada raja atau pribadi yang dihormati. Nah, dalam hal ini Lot sangat menghormati kedua malaikat yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Nah, sebelum adanya perintah di dalam Matius pasal yang keempat ayat 10, maka tindakan sujud itu sangat wajar dilakukan oleh seseorang kepada pribadi yang sangat dihormati. Entah kepada raja atau kepada pribadi lain yang sangat dihormati. Sampai akhirnya keluar Matius pasal 4 ayat 10 yang berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, setelah teks Matius pasal 4 ayat 10, maka semua pengikut Kristus tidak bisa melakukan atau tidak boleh melakukan penyembahan atau sujud kepada seorang pun, sekalipun itu orang yang sangat dihormati, kecuali kepada Tuhan. Ya, buktinya dari dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat ke-8 sampai 9. Dan aku Yohanes, akulah yang mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat
yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba. Ini malaikat yang ngomong ya. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi ketika Yohanes tersungkur di depan kaki malaikat, maka malaikat ini menolak untuk memberi dirinya untuk disembah. Sehingga berkata, jangan berbuat demikian. Jadi kalau misalkan ditanya, bolehkah menyembah malaikat? Jawabannya tidak boleh. Kalau ditanya lagi, kenapa Lot kok bisa menyembah malaikat? Karena pada waktu dalam perjanjian lama, itu diperbolehkan karena belum muncul Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Yang berikutnya ada penjelasan lagi. Apakah memang benar bahwa Lot itu mengenal kedua daripada malaikat ini? Jadi sebenarnya kedua malaikat ini siapa sih sebenarnya? Kalau kita loncat pada ayat yang ke-24 di Kejadian pasal 19 ini ada yang menarik ya. Kalau kita mempelajari lebih dalam ya. Kemudian Yahweh, Tuhan Guru Besar nih ya, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh dari langit. Jadi seolah-olah Yahweh ini ada dua. Ada Yahweh yang di bumi, yang menurunkan hujan belerang, dan hujan belerang ini berasal dari Yahweh yang berasal dari langit. Jadi kita bisa bingung, kok bisa ada dua Yahweh di dalam satu teks dalam Alkitab? Ada penafsir yang mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah teofani, jadi penampakan Allah dalam wujud manusia, sehingga malaikat-malaikat itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Karena ketika kita melihat ada perubahan ketika malaikat itu disebut sebagai malaikat, kemudian di ayat yang ke-24 disebut sebagai Yahweh. Jadi seolah-olah ada interchangeable gitu ya, ada penggunaan istilah yang saling bisa menggantikan. Sehingga jika kedua malaikat itu adalah teofani dari Yahweh, maka sudah sepantasnya lah mereka itu menerima sembah dari Lot. Itu penjelasan alternatif yang kedua, gitu ya. Oke, ayat keempat dan kelima ini menjelaskan kondisi kota Sodom itu seperti apa. Kondisinya itu sangat menjijikan ya. Karena ayat 5 ini berkata gini, bawalah mereka keluar kepada kami, maksudnya dua orang malaikat itu, supaya kami pakai mereka. Kami pakai mereka itu artinya berhubungan seksual dengan mereka. Jadi seluruh penduduk Sodom ini begitu menjijikan karena ingin berhubungan seksual dengan kedua malaikat itu. Saudara, perhatikan baik-baik ya, mereka ini homoseksual. Karena jelas-jelas disebutkan orang-orang lelaki dari kota Sodom itu. Laki tau ya, nggak ada perempuan ya. Laki. Dan mereka, malaikat itu digambarkan dengan laki juga. Dan kemudian range usia orang yang melakukan ini adalah dari muda sampai tua. Jadi nggak ada batasan usia. Kemudian jumlah orang yang melakukan ini bahkan seluruh kota. Artinya efeknya adalah masif, melebar, membesar. Jadi ini berarti dosa homoseksual sudah menjadi membudaya di kota Sodom. Dan saya rasa tidak ada satu orang pun ketika melakukan dosa homoseksual ini itu dipersalahkan di kota Sodom. Jadi tidak heran kalau Tuhan mau menunggangbalikan kota ini. Ayat 7 dan 8-nya. Ini saya rasa ada kontaminasi efek daripada terlalu lama tinggal di Sodom. Ini Lot ini lucu ya, dia ngomong gini.
Ia berkata, saudara-saudaraku, ngomong sama orang homo-homo itu ya. Janganlah kiranya berbuat jahat. Nah, bagi Lot ya, memakai atau berhubungan seksual dengan malaikat-malaikat yang berlindung di rumahnya. Bagi Lot itu berbuat jahat. Cuma ayat 8 ini yang membuat kita garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena baiklah mereka, ku bawa keluar kepadamu, mereka itu maksudnya kedua anak perempuannya ya. Dan perbuatlah kepada mereka, kedua anak perempuan Lot itu, seperti yang kamu pandang baik. Loh ini kok, Lot ini kok malah menawarkan anaknya sendiri yang masih perawan kepada kaum homoseksual yang beringas itu. Saya kok yakin pikiran Lot ini sedang terkontaminasi ya. Karena kok mau rela menyerahkan kedua anak perempuannya yang masih perawan untuk dipakai oleh orang-orang Sodom. Dari sini kita bisa lihat bagaimana efek lingkungan tempat di mana kita tinggal itu bisa mengubah orang yang beriman pemikirannya jadi konslet karena tidak berada lagi di jalur yang benar. Walaupun memang di dalam satu bagian Alkitab lain dikatakan Lot itu tersiksa karena hidup dengan orang-orang yang seperti ini. Tetapi apa saking tersiksanya sampai dia tuh mau merelakan kedua anaknya untuk diserahkan dan diperkosa ramai-ramai oleh orang-orang di Sodom. Menurut saya hal ini pun adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin Lot bisa mencintai orang asing ini, yaitu orang-orang dua malaikat itu, daripada kedua perempuannya ini? Secara natural itu kan tidak masuk akal. Bahkan kalaupun Lot tahu kedua malaikat ini adalah Yahweh sendiri, maka tetap tidak masuk akal untuk mengorbankan daripada anaknya. Apakah untuk melindungi kedua malaikat ini mengharuskan untuk mengorbankan kedua anaknya? Jawabannya kan tidak. Tapi itulah yang Lot lakukan. Nah, ini pertolongan datang tepat pada waktunya ya. Nah, ini lucunya mereka tuh maksudnya orang-orang yang homoseksual itu ya. Menolak loh ya. Dikasih dua perempuan ini menolak. Terus kemudian mereka marah dan tersinggung. Karena merasa Lot ini pendatang di tempat kita di kota Sodom. Tapi kok malah mau mengatur-ngatur kota Sodom. Penduduk Sodom. Maka mereka tuh mau ingin apa? Menganiaya Lot lebih daripada kedua orang itu. Jadi ini sangat jahat sekali ya pemikirannya orang kota-kota Sodom ini. Jadi Lot tadinya kan bilang dua orang itu ingin berlindung dalam rumahnya. Malah sebaliknya yang terjadi adalah kedua orang ini malah melindungi Lot. Buktinya ayat 10 ya. Kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Kalau Lot tidak ditarik oleh kedua orang ini, mungkin Lot sudah habis. Jadi orang Sodom ini tidak memiliki ketundukan kepada Tuhan. Mereka hanya tunduk kepada apa? Hawa nafsu mereka sendiri. Dan bagaimana caranya kedua orang ini menolong Lot? Apakah hanya dengan menarik Lot masuk ke pintu? Apakah itu saja atau ada strategi lain? Kedua orang ini ternyata membuat mujizat, yaitu membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah orang itu. Dari kecil sampai besar. Sehingga percuma orang-orang itu mencari-cari pintu. Yang ada malah kerubutan, tidak karu-karuan, karena buta, mungkin saling menginjak satu dengan yang lain, sehingga banyak orang mati di sana. Memang tidak diceritakan di sini. Tapi mungkin saja hal itu terjadi. Dari kecil sampai yang muda masih sampai yang tua itu homoseksual. Dan mereka menganggap hal itu adalah wajar. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat memiriskan hati? Nah,
Ini topik kita pembahasan pada hari ini adalah dekat dengan orang yang benar. Dekat dengan orang benar adalah dekat dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ngerti ya? Loh, kok bisa tahu dari mana? Ya ini loh. Kedua malaikat ini ngomong gini. Siapakah kaummu yang ada di sini? Yaitu orang yang dekat dengan kamu maksudnya ya. Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Loh, kalau dibawa keluar dari tempat ini, berarti kan selamat toh. Bener nggak? Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita itu dekat dengan orang yang benar, maka kita akan mengalami berkat dari orang benar tersebut. Permasalahannya adalah, sudahkah kedekatan itu kita rasakan dan kita sadari? Karena Tuhan ingin benar-benar pengen nyelamatkan dari kota Sodom. Kenapa? Kota Sodom ini banyak komplainannya. Banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Saudara, kalau banyak orang yang berkeluh kesah terhadap engkau, perilakumu, cara berpikirmu, tindakanmu, maka siap-siaplah engkau juga siap hidupmu ditunggang balikan oleh Tuhan seperti kota Sodom. Nah, tapi kebaikan daripada Lot ini, kebaikan daripada kedua orang malaikat ini, ternyata dianggap remeh oleh kedua bakal menantu daripada Lot. Waktu itu ayat 14 dikatakan, keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya, masih bakal ya, yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya itu, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Yahweh akan memusnahkan kota ini, tetapi dia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi kedua orang menantunya ini meremehkan daripada Lot. Saudara, meremehkan daripada calon mertua ini tindakan yang kurang ajar juga ya. Jadi, ya itulah yang terjadi. Ya. Jadi dekat dengan orang benar, tetapi tidak menyadari kehendak Tuhan atas hidup kita adalah percuma. Sama seperti kayak kedua bakal menantu ini. Dekat kehidupannya dengan Lot, buktinya Lot bisa menghubungi mereka. Tetapi karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan, maka kedekatannya dengan Lot itu tidak menghasilkan apapun bagi keselamatan mereka. Nggak ada. Jadi kedua calon menantu ini memang dasarnya tidak menghormati Lot. Dan ya begitulah upahnya kalau orang tidak menghormati calon mertua ya. Ikut dibinasakan juga di kota Sodom. Ayat 15 ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Ini kata kuncinya. Larilah menuju pada kebenaran. Kedurjanaan harus ditinggalkan cepat-cepat. Jangan pernah melakukan memori, ingat-ingat masa-masa kedurjanaan kita, kebejatan kita. Jangan. Buang jauh-jauh daripada memori-memori itu. Karena memori itu tidak ada satupun yang indah. Jadi hukuman dari suatu bangsa yang tidak bertobat bisa berimbas pada kehidupan iman yang sungguh-sungguh. Saudara, ini perhatikan baik-baik ya. Saudara ngerti kalimat ini ya? Hukuman dari suatu bangsa yang tidak bertobat, dalam hal ini kota Sodom ya, bisa berimbas pada kehidupan orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam hal ini Lot. Jadi kalau Lot itu tidak memiliki sikap yang tergesa-gesa, segera lari, maka dia juga ikut binasa. Begitu ya. Nah, tapi Lot ini rasanya memang sudah memiliki ikatan batin terhadap kota tempat di mana dia tinggal ya. Ketika dia berlambat, disuruh segera loh. Kok ketika dia itu berlambat-lambat, langsung tangannya diambil oleh kedua malaikat itu, dipaksa, ditarik, pokoknya cepat-cepat menuntun keluar daripada kota Sodom. Jadi fokus perhatian kita pada hari ini adalah mengapa kok Lot itu berlambat-lambat. Ya artinya dia itu masih memiliki rasa sayang pada kehidupannya yang terdahulu. Kepala kita tuh tidak boleh menoleh ke belakang. Dan kita harus bergegas untuk meninggalkannya. Ketika kehidupan kita dipaksa oleh Tuhan untuk meninggalkan kejahatan,
Sekalipun kita menyukai kejahatan tersebut, seperti Lot menyukai kota Sodom, itu menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Ingat ya, ketika hidup kita tuh dipaksa, seringkali orang kan nggak seneng tuh. Kalau hidupnya dipaksa, ditarik oleh orang lain kan nggak seneng. Loh, aku maunya A kok ditarik B, aku maunya C kok disuruh D. Orang tuh nggak seneng pada dasarnya dipaksa. Semua orang nggak seneng. Tetapi dia tidak melihat bagaimana Tuhan memaksa justru untuk kebaikannya dia. Tak peduli perasaanmu tidak senang dengan paksaan itu. Tetapi justru karena Tuhan itu paksa, maka engkau akan bersyukur ke depannya ketika melihat bagaimana jika Tuhan tidak paksa engkau, maka engkau akan turut binasa, sama seperti kota Sodom yang binasa. Jangan seperti Lot yang berlambat-lambat. Kata kuncinya adalah, segeralah tinggalkan kedurjanaan itu. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Jadi inilah hukuman yang menimpa kepada orang yang tidak mau meninggalkan kehidupan lamanya. Saudara, kalau Tuhan sudah menunjukkan ada kehidupan baru di sana, tinggalkan kehidupan yang lama. Engkau harus memandang ke depan. Maka yang terjadi adalah, pandanglah ke depan. Jangan memandang ke belakang. Kerohanian kita tak akan memiliki kemajuan apapun jika pandangan kita tidak diarahkan ke depan. Itulah maksud daripada judul renungan kita pada hari ini. Bagaimana mungkin kita dipakai oleh Tuhan jika pandangan kita selalu diarahkan ke Mesir, ke belakang, dan tidak pernah diarahkan ke Kanaan, ke depan, ke Holy Land, ke tanah perjanjian, ke tempat di mana Tuhan ingin bangsa Israel mendiami tanah itu. Saudara, apakah pandanganmu selama ini ke Mesir terus? Padahal di Mesir itu ada perbudakan. Kalau engkau pandanganmu ke belakang terus ke Mesir, maka engkau selalu terbelenggu dalam hidupmu dan tidak akan pernah mengalami kebebasan yang sejati. Maka arahkanlah pandanganmu ke depan dan nikmatilah kebebasan bersama-sama dengan Tuhan. Sekian renungan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.